Manajemen kas. Satu pengertian kas. Kas dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diluangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditas. Yang kedua ada manajemen kas, didefinisikan sebagai pengoptimasian penggunaan kas sebagai aktiva. Hal ini berarti tidak boleh terjadi kegagalan pemakaian kas dan pengawasan terhadap posisi kas. Tujuan manajemen kas, yang pertama adalah likuiditas. Manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada di dalam perusahaan. Selanjutnya ada earning, tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran yang dilakukan secara ekonomis. Selanjutnya sumber kas, yang pertama ada hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang, penjualan aktiva tetap, penjualan atau emisi atau saham, adanya penambahan modal oleh pemilik. Selanjutnya ada pengeluaran tanda bukti hutang, hutang obligasi, hutang bank, dan lain-lain. Penerimaan di luar usaha, perusahaan atau bunga, adanya penerimaan kas dan sewa, bunga atau dividen, hadiah atau restitusi pajak dari periode sebelumnya. Surat berharga jangka pendek adalah instrumen keuangan yang memiliki nilai berharga dan ditertibkan oleh perusahaan atau entitas lain untuk keperluan transaksi pembayaran, perdagangan, penagihan, atau jenis lainnya. Surat berharga jangka pendek, juga dikenal sebagai commercial paper, adalah dokumen yang memiliki nilai berharga berupa uang yang sudah diakui dan dilindungi oleh hukum. Ciri-ciri surat berharga jangka pendek: yang pertama, terbentuk dokumen tertulis. Yang kedua, memiliki nama. Yang ketiga, mengandung tanda tangan dari pihak terkait. Yang keempat, berisi perintah atau janji tanpa syarat. Yang kelima, menyebutkan nama orang yang membayar. Yang keenam, membuat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Manfaat surat berharga jangka pendek. Secara yuridis, surat berharga berfungsi sebagai alat pembayaran, alat pemindahan hak tagih, dan surat legitimasi yang sah. Secara fungsinya, surat berharga memiliki fungsi sebagai surat yang memiliki hukum kebendaan, surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan, dan surat tagihan. Commercial paper diterbitkan oleh perusahaan besar dan kuat, biasanya tanpa jaminan, dan diperjualbelikan melalui bank atau perusahaan efek. Surat berharga atau sekuritas adalah surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan besar dan kuat. Contohnya termasuk sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, dan treasury bills. Kesimpulan, manajemen kas dan investasi dalam surat berharga jangka pendek membantu perusahaan menjaga keberadaan dan keberlangsungannya. Dengan memahami pengelolaan kas dan memilih instrumen investasi yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan dana dan memastikan kelancaran operasional.